Ini kita ingat lagi, SOP ataupun eksekusi tidak dirancang untuk mengobati penyakit tertentu, gitu ya. Jadi kita selalu ingat, jangan kita klaim ini menyembuhkan gagal ginjal, ya. Kita tidak berurusan dengan penyakit tertentu. Nah, ada yang menanyakan mengenai uji klinisnya pada manusia, mana saya mau lihat, gitu ya. Nah, kalau maksudnya uji klinis terhadap sakit penyakit ini, kita bisa pastikan tidak ada. Karena memang kita tidak menciptakan produk ini untuk mengobati penyakit. Jadi tidak ada uji klinis terkait gagal ginjal, terkait aterosklerosis, itu tidak ada. Ya. Jadi kita selalu kembali pada paten fungsi yang ada di slide yang kedua tadi. Ya. Apakah penyakit yang kita hadapi ini membutuhkan perbaikan aliran darah? Apakah membutuhkan perbaikan sel-sel? Kalau jawabannya iya, ya dikasih SOP. Apakah penyakit ini membutuhkan peningkatan sistem imun? Ya, entah infeksi atau tumor. Kalau jawabannya iya, kita kasih eksekusi, selesai. Ya, jadi kita tidak meladeni label-label penyakit A sampai Z. Tidak peduli nama penyakitnya, kita selalu kembali pada paten fungsi. Ya. Lalu kembali dosis, kita ingat kita ambil kata takaran saja, karena ini makanan. Ya. Takaran sesuai kebutuhan. Pasien ini butuhnya berapa banyak? Itu pertanyaan berikutnya. Ya. Jadi kita ambil pegangan ini. Makin lanjut usia, dia butuh regenerasi yang lebih banyak. Ada penelitian, kalau orang sudah berusia 60 tahun, itu stem cell-nya itu sudah merosot. Sejumlah 60-80% itu sudah berkurang. Ya, jadi sisanya tinggal 20-40%. Makin tua, dia butuh lebih banyak. Kemudian penyakitnya juga, kalau penyakitnya berat atau penyakitnya kronis, ini kita bisa bayangkan kerusakan selnya juga jauh lebih banyak. Sehingga dia butuh takaran yang lebih besar. Ya. Kemudian berat badan juga. Jadi supaya bisa terbagi-bagi untuk jumlah sel yang begitu banyak pada orang yang gemuk, kita berikan lebih banyak. Ya. Lalu ada lagi, member saya sakit X, misalnya. Setelah minum muncul gejala Y, kenapa? Nah, ini pertanyaannya gampang, ya. Kenapa? Jawabannya yang susah. Saya akan jawab, saya belum tahu. Ya, karena proses di dalam badan kita begitu rumit, bagaimana kita tahu kenapa dia muncul gejala? Ada banyak alasan. Dan saya ingat kata-kata guru besar saya, Prof. Tobing, dia pernah katakan, Dr. Wijaya, kita ini tidak termasuk orang pintar ya, kamu harus ingat itu. Kenapa, Prof? Saya bilang, ya kalau pasien bilang saya berobat ke orang pintar, itu pasti bukan dokter, katanya. Jadi dokter itu bukan orang pintar. Nah, itu saya ikuti pesannya Prof. Saya tidak bisa jawab semua kenapa ini karena saya bukan orang pintar. Ya. Nah, saya hanya bisa bilang kemungkinan umum kalau terjadi gejala penyakit yang tidak menyenangkan, dia ada alergi, ya. Walaupun ini jarang. Kalau dia alergi, biasanya gejala makin hari bisa makin parah. Kemungkinan kedua reaksi detox. Karena waktu pembersihan racun-racun itu terbongkar jumlah racun dalam waktu singkat, nah muncullah gejala yang tidak menyenangkan. Nah, ini solusinya kurangi saja takarannya dan minum air lebih banyak. Kalau misalnya gejalanya memang mengkhawatirkan buat si kliennya, ya di stop dulu. Kan kita bisa
Katakan ini mau stop kapan, mau mulai kapan, itu tidak ada halangan. Ya. Ini pertanyaan yang unik juga. Kalau SOP-U2 di stop, apakah penyakitnya akan muncul lagi? Ya. Kalau jawaban singkat kan hanya ya atau